Aku dihina mantan suamiku karena naik ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku turun dari ojek online dengan beberapa kantong belanjaan. 2 di tangan kanan, 1 lagi menggantung di pundak kiri. Matahari baru naik, tapi peluh sudah membasahi keningku. Jaket tipis yang kupakai mulai terasa lengket, dan pundakku pegal karena beban kantong yang penuh dengan sayuran, bumbu dapur, serta roti kesukaan anakku. Namaku Rani, 32 tahun, ibu tunggal dari 1 anak laki-laki berusia 5 tahun. Sudah setahun lebih aku bercerai, dan sejak itu hidupku benar-benar berubah. Dari istri rumahan yang hidup dalam bayang-bayang suami, kini aku berdiri sendiri, menghidupi diriku dan anakku. Tak mudah, tentu saja. Tapi hari demi hari, aku mulai mencintai prosesnya. Aku mulai mengenali kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Pekerjaanku? Aku jualan online. Toko kecil yang dulu hanya menjual daster dan mukena kini tumbuh jadi bisnis yang serius. Omzetku bulan lalu menembus 700 juta rupiah. Tapi ya, kalau lihat aku di jalan, orang mungkin tak akan menyangka. Aku masih pakai daster dan naik ojek, bukan karena tak mampu beli mobil, tapi karena lebih praktis. Dan jujur saja, aku tak butuh pembuktian pada siapa-siapa. Baru saja aku hendak membuka pagar rumah kontrakan kecil yang kini kutinggali bersama anakku. Suara yang sangat kukenal melengking di belakangku. Ya ampun, pagi-pagi udah kayak tukang sayur aja belanjanya. Berat amat tuh, Dek. Naik ojek terus, nggak capek hidup begitu. Aku menoleh pelan. Sosok Mbak Yuni, kakak iparku. Maksudku, mantan kakak ipar, berdiri di ujung jalan. Daster satenya berkilau diterpa matahari. Rambut disanggul tinggi, wajah full make up, dan tangan menggenggam cangkir kecil, seperti aktris sinetron yang sedang syuting di pagi hari. Di sebelahnya, anjing peliharaannya, Koko, menggonggong kecil, seolah ikut mengejek. Mbak Yuni adalah istri dari kakak suamiku dulu. Walaupun aku dan Dani, mantan suamiku, sudah bercerai, dia tetap tinggal di komplek yang sama. Dan entah kenapa, dia merasa punya kewajiban untuk selalu mengomentari hidupku. Aku tersenyum seadanya. Pagi, Mbak Yuni. Dia melangkah mendekat, lalu menatapku dari atas ke bawah. Matanya menyipit seperti sedang menilai harga barang diskonan. Belanja terus tiap pagi. Uang dari mana, sih? Jangan-jangan kamu masih suka minta uang sama Dani? Kasian ya, udah cerai masih ketergantungan. Aku menarik napas dalam. Aku tahu, ini bukan kekhawatiran. Ini sindiran. Ini seperti sarapan pagi buat dia. Nyinyir pada orang lain agar hidupnya terasa lebih mewah. Alhamdulillah, saya kerja, Mbak. Jualan online. Rezeki cukup buat hidup saya dan anak, jawabku tenang. Dia tertawa, tawa khas orang yang merasa di atas angin. Jualan online? Ya ampun, itu MAH kerjaan sambilan. Coba deh sesekali dandan kek, biar nggak kelihatan kayak. Ya kamu tahulah. Masa janda penampilan gitu-gitu aja? Kata janda, itu dia tekan dengan nada geli. Seolah statusku itu kutukan. Aku hanya tersenyum. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu perjuangan yang sudah kulalui. Orang seperti Mbak Yuni tak perlu dijelaskan. Dia tak akan mengerti bahwa daster yang kupakai ini jauh lebih nyaman daripada topeng sosialita yang dia kenakan setiap hari. Tanpa membalas, aku membuka pagar dan masuk ke dalam rumah. Dari balik pintu, anakku langsung menyambutku dengan pelukan hangat. Mama bawa ayam goreng? Tanyanya dengan mata berbinar. Kupeluk tubuh mungil itu erat. Iya, sayang.
Mama bawa semuanya buat kamu. Saat aku menyiapkan sarapan, pikiranku masih sedikit tertinggal di luar pagar. Tapi bukan karena sakit hati, lebih karena geli. Mereka tak tahu bahwa perempuan yang mereka pandang sebelah mata ini sedang membangun kerajaannya sendiri. Dan suatu hari nanti, mereka akan berdiri di luar pagar, menatap rumah ini sambil menahan iri. Tapi saat itu tiba, aku sudah terlalu sibuk mengejar mimpi yang lebih besar. Sinar matahari mulai meninggi, menerpa wajahku yang masih berkeringat setelah membawa belanjaan. Aku baru saja meletakkan kantong-kantong plastik di dapur ketika teringat kalau ada paket yang belum kuambil di pos satpam depan komplek. Dengan langkah cepat dan sandal jepit, aku keluar lagi menuju gerbang, menjemput satu kiriman penting dari supplier Korea yang harus segera ku-unboxing untuk live sore nanti. Langkahku terhenti saat melihat dua sosok berdiri di dekat pos satpam. Tubuhku langsung tegang. Jantungku memukul dada dengan ritme yang tak menyenangkan. Mereka berdiri terlalu percaya diri, seolah dunia ini milik mereka berdua. Dani, mantan suamiku, berdiri di sana dengan tangan di saku dan wajah pongah seperti biasanya. Tubuhnya sedikit lebih gemuk dari terakhir kali kami bertemu, tapi gaya bicaranya tetap menyebalkan. Di sampingnya, dengan baju ketat dan make-up penuh, berdiri Ayla, istri barunya, perempuan yang dulu diam-diam menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Perempuan yang dulunya kupanggil teman. Mereka berdua melihatku seolah aku ini pemeran figuran di film hidup mereka. Wah, masih naik ojek juga. Dani membuka percakapan dengan suara keras, cukup untuk membuat satpam menoleh. Kasihan amat, Ran. Nggak ada peningkatan hidup, ya? Aku diam. Kaki ingin melangkah, tapi seolah tertahan oleh udara panas yang tiba-tiba berubah jadi dingin. Ayla menyambung, belanja aja cuma bawa plastik pasar. Ibu-ibu kompleks ini aja bawa mobil semua. Loh, kamu masih kuat jalan kaki, ya? Hebat sih, hemat. Dia tertawa kecil, memamerkan senyum kemenangannya. Senyum nyinyir itu sama seperti dulu, saat diam-diam mencuri suamiku. Kepalaku menunduk bukan karena malu, tapi sedang menahan banyak hal. Bukan hanya amarah, tapi juga tumpukan kenangan yang tiba-tiba melintas begitu cepat. Perceraian kami bukan karena aku kurang cantik atau tak bisa menjadi istri yang baik, tapi karena Dani tak pernah puas. Dia ingin perempuan yang bisa dia pamerkan, yang penampilannya selalu menarik mata, tak peduli hatinya kosong. Aku menarik napas pelan, lalu mendongak. Mata kami bertemu. Kali ini aku menatap balik, tanpa senyum, tanpa marah. Hanya tenang, karena aku tahu siapa aku sekarang. Alhamdulillah masih bisa jalan sendiri, masih sehat. Rezeki juga lancar. Mobil ada, tapi dipakai untuk kirim barang ke gudang. Jawabku kalem. Dani mengerutkan kening. Barang. Aku mengangguk. Iya, barang dagangan. Kan aku jualan online, seperti yang kamu tahu. Sekarang udah punya tim sendiri. Gudangnya 2. Pengiriman bisa ratusan paket per hari. Ayla tertawa tak percaya. Iya, jualan online. Itu yang dari dulu kamu banggain, kan? Tapi tetap aja, kamu tuh nggak level, Ran. Lihat deh, dastermu, sandalmu, ya ampun. Aku hanya menatapnya. Tidak semua kemenangan harus dipamerkan. Tidak semua kesuksesan harus disuarakan dengan keras. Tapi ada saatnya, keheningan lebih menyakitkan daripada argumen. Baju bisa diganti, tapi harga diri enggak, jawabku pendek. Senyum Ayla sedikit pudar. Dani tampak tak nyaman. Aku mengambil paket dari satpam, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan kembali ke rumah. Di langkah keempat, aku sempat menoleh sebentar. Mereka masih berdiri di sana, tapi tak lagi setegak tadi. Mungkin mulai merasa asing dengan cara aku bicara sekarang. Tak lagi seperti Rani yang dulu mereka rendahkan.
Sesampainya di rumah, aku membuka paket dan tersenyum. Isinya gamis koleksi baru, pre-order yang sudah sold out sebelum live. Warnanya lembut, bahannya premium. Satu potong gamis ini, harganya lebih mahal dari semua pakaian yang Ayla kenakan tadi pagi. Kupandangi gamis itu sejenak, lalu bergumam pelan. Tunggu saja, senyum kalian itu sebentar lagi akan berubah jadi tatapan iri. Pagi itu, udara di komplek masih sejuk. Matahari belum sepenuhnya naik, dan kabut tipis masih menyelimuti taman kecil dekat pos satpam. Burung-burung gereja ramai berkicau di pepohonan, seperti biasa menandai hari baru. Aku sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk Akmal, anak semata wayangku, lalu menemaninya bersiap ke sekolah. Setelah dia berangkat dengan ojek langganan, aku mulai membereskan rumah, menyapu halaman kecil, menyiram tanaman di pot, dan merapikan rak sepatu di teras. Kegiatan yang sederhana tapi memberi ketenangan tersendiri. Sambil menyapu dedaunan kering, aku sempat melirik ke sekeliling. Beberapa ibu kompleks sudah mulai lalu lalang, dengan setelan olahraga warna mencolok, sepatu mahal, dan wajah full make up. Sebagian hanya jalan santai, sebagian lagi duduk di taman kecil dekat pos satpam, dengan kopi atau teh hangat di tangan. Mereka terlihat akrab, tertawa renyah sambil sesekali melirik ke arahku. Aku tahu tatapan itu. Tatapan yang tak pernah benar-benar ramah. Sampai akhirnya, aku mendengar dengan jelas satu kalimat yang membuatku berhenti menyapu. Udahlah, jelas-jelas miskin, gaya hidup masih maksa tinggal di komplek elit. Nggak malu ya? Aku tahu suara itu. Bu Nita, tetangga 2 rumah dari sini. Dia memang terkenal suka menilai orang dari luarnya saja. Di sampingnya, Bu Riris, si ratu arisan yang selalu update soal siapa beli mobil baru dan siapa yang rumahnya belum renovasi. Rumahnya tuh nggak jelas. Nggak kayak rumah orang kaya. Halaman kecil, nggak ada mobil. Dasteran mulu. Katanya jualan online, tapi nggak kelihatan kayanya. Iya, padahal rumah kayak gitu tuh harga sewanya mahal. Loh, kalau nggak kuat, ya pindah ke gang belakang sana. Masih bisa nyewa petakan, murah kok. Aku tetap diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya hatiku yang terasa sedikit panas, tapi wajahku tetap datar. Aku menggigit bibir bawah, mencoba tetap tenang. Aku sudah terlalu sering dilewati hinaan, diremehkan, dijatuhkan, bahkan saat perceraianku dulu baru jadi bahan obrolan hangat di grup ibu-ibu komplek. Tapi kali ini, entah kenapa, kalimat mereka terasa lain. Kalimat itu bukan hanya menyerangku, tapi juga menyerang rumah ini. Rumah yang penuh kenangan masa kecilku, rumah peninggalan almarhum papa. Aku berdiri, perlahan meletakkan sapu, lalu membuka pagar. Tanpa tergesa, aku berjalan ke arah taman, membawa 2 kantong sampah kecil yang ingin kubuang ke tempat sampah utama dekat pos satpam. Saat aku melewati mereka, obrolan langsung berhenti. Seperti biasa, mereka pikir aku tak dengar. Padahal kuping ini cukup tajam untuk menangkap nada sinis yang mereka sembunyikan dalam tawa kecil. Aku berhenti sejenak. Bukan karena ingin melawan, tapi karena kali ini, aku rasa mereka perlu mendengar sedikit kebenaran. Bu Nita, Bu Riris pagi, sapaku sopan, dengan senyum kecil. Mereka membalas dengan senyum basa-basi. Rumah saya memang tidak besar. Halamannya juga kecil. Tapi rumah ini milik saya pribadi. Bukan kontrakan, bukan cicilan, dan bukan pinjaman. Ini warisan orang tua saya. Almarhum papa yang bangun sendiri waktu saya masih remaja. Aku diam sejenak, memastikan kalimatku masuk perlahan. Komplek ini dulu tanah keluarga kami, sebelum dijual ke developer. Bahkan jalan di depan taman ini dulunya jalan setapak yang papa saya cor sendiri. Dulu, agar warga bisa lewat dengan aman. Wajah mereka mulai berubah. Senyum-senyum itu menghilang.
tergantikan oleh ekspresi canggung yang mereka coba sembunyikan di balik gelas kopi mereka. Jadi, kalau dibilang saya maksa tinggal di sini, saya rasa justru saya sedang pulang ke rumah saya sendiri, ke tanah saya sendiri. Aku melempar senyum yang lebih tulus. Dan soal kerjaan saya, alhamdulillah, walau hanya jualan online, dari HP, setiap bulan omsetnya lebih dari cukup untuk menyekolahkan anak saya, membayar tim saya, dan bantu keluarga saya. Mobil ada, tapi memang lebih sering dipakai karyawan untuk kirim barang. Aku tidak marah, tidak meninggikan suara, tapi setiap kata terasa berat, karena datang dari hati yang pernah diremehkan, dan sekarang mulai belajar berdiri lebih tinggi. Terima kasih ya, Bu, sudah perhatikan saya sejauh ini. Tapi insya Allah, saya cukup, dan saya bahagia. Tanpa menunggu respon mereka, aku lanjut berjalan dan membuang kantong sampah. Di belakangku, tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisik-bisik, hanya hening, dan mungkin sedikit rasa malu yang belum mereka akui. Sesampainya di rumah, aku menatap halaman kecilku. Ya, mungkin tak sebesar rumah-rumah lain di komplek ini. Tapi halaman ini, setiap ubinnya punya cerita, punya kenangan, punya nilai. Dan yang paling penting, halaman ini milik aku. Bukan pinjaman, bukan titipan, tapi hak penuh, yang tak bisa disangkal oleh siapapun, termasuk mereka yang hanya menilai dari penampilan luar. Aku duduk di kursi rotan kecil di teras, menyeduh teh hangat, lalu menatap ke langit. Senyumku merekah, karena kadang, dibenci di tanah sendiri justru jadi motivasi terbesar untuk membuktikan, aku bukan hanya bertahan. Aku sedang membangun tahta. Tak ada luka yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita percaya sepenuhnya. Dan aku pernah merasakannya, sampai ke tulang. Dulu, aku adalah istri yang terlalu percaya. Terlalu banyak memberi, terlalu banyak mengalah, bahkan seringkali menutup mata terhadap hal-hal yang mulai terasa aneh. Aku pikir, semua itu bagian dari proses rumah tangga. Aku pikir, sabar adalah kuncinya. Aku pikir, jika aku terus berjuang, dia akan sadar dan berubah. Tapi ternyata aku salah. Terlalu salah. Aku tahu rumah tanggaku hancur bukan karena kekurangan cinta. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi cinta saja tak cukup untuk membuat seseorang setia. Malam itu masih terpatri jelas dalam ingatanku. Hujan deras mengguyur kota. Aku menunggu suamiku pulang, sambil menyuapi Akmal yang baru saja sembuh dari demam. Ia pulang lewat tengah malam, wajahnya kelelahan. Katanya habis lembur di kantor. Tapi saat aku mencuci bajunya esok pagi, aku temukan sesuatu di saku celana, nota hotel. Dan bukan hotel untuk urusan bisnis, tapi hotel untuk dua orang yang butuh privasi. Dari situlah semuanya terkuak. Obrolan diam-diam, chat rahasia, transfer uang, foto-foto selfie yang disembunyikan di folder tersembunyi. Semua itu menyakitkan. Tapi yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa perempuan itu adalah sepupunya sendiri. Seseorang yang pernah memanggilku Mbak Rani, sambil makan di meja makan kami, dan pernah menitipkan anaknya saat ia harus mengurus orang tuanya di kampung. Dan suamiku? Ia memilih pergi. Dengan entengnya berkata, "Kamu gak pernah benar-benar ngerti aku. Maaf, aku lelah pura-pura." Aku hancur. Badanku menggigil. Hatiku sobek. Aku tidak menangis di hadapannya. Aku terlalu syok bahkan untuk sekadar berkedip. Tapi begitu pintu tertutup dan langkah kakinya menjauh, aku jatuh. Menangis dalam diam, menjerit dalam hati, sambil memeluk Akmal yang tidur tanpa tahu bahwa hidup kami baru saja berubah selamanya. Beberapa bulan setelah itu, hidupku gelap. Aku merasa sendirian, malu, takut. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat bisik-bisik mulai terdengar. Dari ibu-ibu tetangga, dari kenalan yang hanya tahu kulit luar. "Kasihan,
Suaminya selingkuh. Mungkin istrinya nggak bisa jaga penampilan. Kalau rumah tangga bisa hancur, pasti ada salah di perempuan juga. Janda muda. Hati-hati deketin suami orang. Aku tahu semua itu. Aku dengar semua itu. Tapi aku tidak bisa melawan. Karena saat itu, aku memang belum cukup kuat. Tapi dari keping-keping luka itulah aku mulai bangkit. Awalnya kecil. Aku jual barang-barang yang tak lagi kupakai. Mulai dari baju lama, sepatu, bahkan alat masak. Lalu mulai buka toko online di platform gratis. Jual mukena, daster, baju anak. Modal pertamaku cuma Rp500.000 dari hasil jual jam tangan pemberian suamiku dulu. Sambil jualan, aku belajar. Nonton YouTube tutorial. Baca e-book marketing. Ikut kelas gratis. Aku menata ulang hidupku dari nol. Dari kamar kecil, dengan wifi seadanya, dan Akmal di sampingku yang terus menanyakan, "Ayah kemana? MA?" Sampai pada satu titik, aku mulai melihat hasilnya. Setiap bulan omzetku naik. Makin banyak yang repeat order. Makin banyak reseller yang bergabung. Aku mulai punya tim. Aku sewa gudang kecil. Lalu, aku mulai melirik tanah kosong di kampung halaman. Tanah itu milik keluarga besar. Dulunya dibiarkan kosong. Tapi aku ajukan izin ke paman dan bibiku. Aku ajak kerja sama. Bangun 3 unit kontrakan. 2 tahun kemudian, jadi 7. Sekarang, sudah 26 unit, tersebar di 3 titik. Disewakan, dikelola profesional, dengan sistem yang rapi. Dan yang paling membuatku terkesiap, beberapa rumah di komplek elit tempatku tinggal, ternyata dulunya adalah bagian dari lahan keluarga kami juga. Saat developer lama butuh investor tambahan, aku masuk. Aku beli diam-diam, lewat CV atas nama adikku. Kini, 11 rumah di sini, disewakan lewat sistem kami. Dan 2 rumah dari 11 itu, ditempati oleh Bu Nita dan Bu Riris. Ya, mereka, yang kemarin bilang aku miskin dan tak pantas tinggal di komplek elit, justru hidup di properti milikku. Mereka membayar sewa setiap tahun, tanpa tahu bahwa pemilik sebenarnya adalah aku, janda sederhana yang katanya cuma jualan online dan dasteran tiap hari. Aku tidak sombong. Aku tidak merasa lebih baik. Tapi aku tahu, aku sudah sembuh. Luka itu masih ada. Bekasnya masih terlihat kalau kuingat-ingat. Tapi kini ia tak lagi menyakitkan. Ia justru jadi pelajaran. Batu loncatan. Bukti bahwa hancur bukanlah akhir dari segalanya. Aku tersenyum saat melihat notifikasi dari tim marketing. "Kak Rani, batch daster Ramadan udah sold out 3 hari sebelum Lebaran. Yang po nambah lagi dari luar Jawa. Total transfer hari ini 92 juta. Tanganku gemetar. Bukan karena kaget, tapi karena terharu. Aku menatap sekeliling ruang tamuku. Tak mewah, tapi nyaman. Hangat. Penuh cinta. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini simbol perjuangan. Lambang kemenangan dari luka yang dulu kututupi rapat-rapat. Aku menatap langit-langit sambil berbisik dalam hati. Terima kasih, ya Allah, karena kau izinkan aku jatuh, lalu kau beri aku kekuatan untuk bangkit. Dan kini, aku berdiri di atas tanah yang sama, tapi bukan sebagai orang yang tersingkir. Aku kembali sebagai pemilik, sebagai pemimpin, sebagai perempuan yang tahu betul rasanya dihancurkan, dan kini, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu terasa berbeda. Matahari bersinar cerah, namun ada sedikit angin yang menerpa, membawa aroma segar dari pepohonan di sekitar komplek. Aku duduk di ruang tamu, menatap pemandangan dari jendela besar yang menghadap ke jalan utama komplek perumahan. Semua terlihat tenang, tapi dalam hatiku, ada sebuah rasa puas yang sulit untuk dijelaskan.
Hari itu adalah hari yang penuh dengan ketenangan setelah sekian lama menahan berbagai emosi. Aku tahu, meskipun hidupku terlihat biasa saja, sebenarnya aku sudah jauh melangkah dari titik yang dulu membuatku merasa kalah dan terluka. Kini, aku tak hanya menjadi seorang ibu yang membesarkan anak sendirian. Aku juga seorang pengusaha yang sukses, dengan bisnis yang semakin berkembang pesat. Dan yang paling memuaskan adalah kenyataan bahwa aku sekarang menjadi pemilik dari beberapa rumah di komplek ini, termasuk rumah-rumah yang dulu pernah dipandang sebelah mata oleh para tetangga. Aku berdiri dan berjalan ke balkon lantai 2. Dari sini, aku bisa melihat dengan jelas deretan rumah-rumah mewah yang berdiri di sepanjang jalan utama. Sebagian besar rumah di sini dihuni oleh keluarga-keluarga dengan status sosial yang tinggi, pejabat, pengusaha sukses, dan profesional lainnya. Tapi di balik deretan pagar elit itu, tersembunyi kenyataan yang tidak banyak orang tahu. Rumah kontrakan yang mereka tinggali, dan yang mereka sombongi, adalah milik salah satu dari 20 unit yang kubangun setelah perceraianku. Mereka tidak sadar bahwa tempat mereka berlindung, tempat mereka menikmati kenyamanan hidup yang mereka anggap hasil dari kerja keras mereka, adalah hasil dari jerih payahku. Tidak ada yang tahu bahwa rumah-rumah itu sebenarnya adalah milikku. Mereka hanya tahu bahwa pemiliknya adalah sebuah perusahaan, dan perusahaan itu tidak tampak nyata di hadapan mereka. Mereka hanya melihat rumah-rumah besar, dengan desain modern dan pagar yang rapi, tanpa tahu siapa yang sebenarnya menguasainya. Aku tersenyum, sedikit berbalik dari balkon, menuju ruang tamu yang penuh dengan bukti kerja keras, laptop dengan laporan bisnis, map berisi kontrak, dan sekotak berisi dokumen sewa rumah yang harus segera diproses. Semua itu adalah bagian dari dunia baru yang aku ciptakan untuk diri sendiri. Namun, kenangan tentang bagaimana aku dulu dipandang remeh dan dihina oleh orang-orang di sekitar masih terngiang jelas. Dulu, ketika aku masih menjadi istri yang sabar dan penuh pengertian, mereka sering mengolok-olokku. Mereka tidak tahu bahwa aku tak hanya memendam sakit hati, tetapi juga sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar rumah. Aku sedang membangun kehidupan yang akan membuktikan pada mereka bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tekad seorang perempuan yang berjuang untuk dirinya dan anaknya. Aku teringat saat-saat pertama kali aku membeli tanah di sekitar komplek ini. Aku tahu, jika aku ingin sukses, aku harus membeli di tempat yang strategis. Aku tidak punya banyak uang pada saat itu, hanya sedikit tabungan yang kumiliki dari hasil usaha kecil-kecilan. Tapi aku yakin, tanah ini akan menjadi tempat yang baik untuk masa depanku. Dan setelah aku mengajukan proposal, bernegosiasi dengan pemilik lama, aku berhasil membeli beberapa unit tanah. Mulailah aku membangun rumah-rumah kontrakan satu persatu, pelan-pelan. Awalnya, aku hanya berpikir untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin tertarik pada dunia properti. Bisnis ini ternyata lebih besar dan lebih menguntungkan dari yang kubayangkan. Setelah beberapa tahun, rumah-rumah yang dulu kubangun dari tanah kosong kini menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang siapa aku, siapa yang menguasai tanah ini, atau siapa yang menyediakan mereka tempat tinggal. Mereka mengira semuanya hanya bagian dari perusahaan besar yang tak tampak wajahnya. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah perempuan biasa yang dulu pernah diinjak-injak, yang kini berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Tapi, aku tidak berencana untuk memberitahu mereka. Aku tidak butuh pengakuan dari siapapun. Aku hanya ingin menikmati kemenangan ini secara diam-diam. Rasanya jauh lebih memuaskan mengetahui bahwa mereka yang dulu merendahkan kini hidup di rumah yang aku bangun dengan kerja keras dan darah. Hari itu, seperti yang sering terjadi belakangan ini, aku melihat Bunita dan Bu Riris berjalan keluar dari rumah mereka. Mereka mengenakan pakaian yang cukup modis, meski dengan sedikit usaha untuk terlihat lebih bergaya. Mereka berjalan bersama, berbicara dengan suara pelan,
seolah tidak ingin ada orang lain yang mendengar obrolan mereka. Aku tidak mendekat. Aku hanya berdiri di balik tirai jendela, mengamati mereka. Sepertinya mereka sedang berbicara tentang daster yang sedang tren, dan mereka mengomentari betapa banyaknya orang yang kini mengenakan daster dengan bangga. Mereka berbicara tentang aku, tentang bisnis dasterku yang mulai mendapatkan perhatian dari banyak orang. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga membeli daster dari toko onlineku. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga menjadi bagian dari pelanggan yang memberikan keuntungan bagi bisnis yang kutekuni selama ini. Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua sudah berjalan sesuai dengan jalannya. Dan aku merasa cukup puas dengan kenyataan itu. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku tidak akan berhenti untuk terus membangun, untuk terus berkembang, untuk terus membuktikan bahwa meskipun aku dulu dihina dan direndahkan, aku kini berdiri di atas kebenaran, di atas dunia yang telah aku bangun sendiri. Aku berbalik, dan kembali duduk di meja kerja. Ada lebih banyak yang harus kukerjakan. Tapi kali ini, aku merasa lebih ringan, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Karena aku tahu satu hal pasti, dunia ini berputar. Dan mereka yang dulu menganggap aku tak lebih dari seorang janda sederhana, kini mulai merasakan apa yang kutinggalkan di balik deretan pagar elit mereka. Aku duduk di ruang tamu yang luas, memandang keluar melalui jendela besar yang menghadap ke halaman depan rumah kontrakan. Pagi itu, aku merasa tenang, lebih dari sekedar ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang datang dari rasa kendali atas hidupku, dan tentu saja, atas orang-orang yang selama ini meremehkan aku. Saat aku mendengar suara langkah kaki dari luar, aku tahu persis siapa yang datang. Seperti biasa, tetangga-tetangga yang baru selesai dengan kegiatan arisan dan belanja mereka mulai terlihat di sepanjang jalan. Salah satunya adalah Bu Nita dan Bu Riris, yang sedang asyik berbicara, seperti biasanya, tentang belanja, acara sosial, dan gosip seputar kehidupan tetangga. Aku bisa mendengar mereka mendekat, dan kali ini aku memutuskan untuk sedikit memberi pelajaran. Aku meraih ponselku dan menghubungi manajer propertiku, yang sudah lama tahu tentang perhatianku terhadap kualitas penyewa di setiap unit yang aku miliki. Aku pura-pura terlibat dalam percakapan serius agar bisa menangkap perhatian Bu Nita dan Bu Riris. "Apa kabar, Pak Fajar? Ini saya, Rani. Coba tolong dicek unit C12. Saya dengar ada penyewa yang mulai kelewatan," kataku dengan nada tenang, tapi penuh wibawa. "Pastikan dia tahu aturan kami. Jangan biarkan dia ganggu ketenangan lingkungan. Saya nggak mau ada masalah, terutama dengan para penyewa yang kurang bisa menjaga etika." Aku melirik mereka sejenak dari balik tirai, lalu tersenyum tipis. Mereka berhenti sejenak, terlihat seperti mendengar percakapan yang sepertinya cukup serius. Aku tahu bahwa mereka pasti penasaran dengan apa yang baru saja aku katakan. Bu Nita dan Bu Riris, yang selalu merasa lebih tinggi status sosialnya, pasti tidak menyangka bahwa aku sedang mengatur sesuatu yang lebih besar di balik percakapan sederhana itu. "Baik, Kak Rani. Saya akan segera periksa dan pastikan semuanya aman. Terima kasih sudah mengingatkan." Suara Pak Fajar terdengar dari ujung telepon. Aku menutup telepon dengan lembut, namun tetap terlihat tegas. Setelah itu, aku menaruh ponsel di meja dan melangkah keluar menuju balkon yang menghadap langsung ke jalan depan. Dari sini, aku bisa melihat mereka, Bu Nita dan Bu Riris, berbicara dengan sedikit berbisik. Mereka pasti masih berpikir tentang percakapan telepon yang baru saja kudengar. Rani, ada yang baru ya?" Bu Nita bertanya dengan ragu-ragu, mencoba membuka percakapan. "Tadi dengerin kamu telepon ke siapa? Kayaknya serius banget." Aku tersenyum. "Oh, cuma masalah kecil. Ada beberapa penyewa yang perlu diingatkan soal aturan." "Nggak masalah sih. Cuma supaya semuanya tetap nyaman di sini. Ini kan lingkungan elit, Bu."
Kita semua harus menjaga agar tidak ada yang merusak reputasi. Mereka saling bertukar pandang, terlihat bingung. Aku tahu mereka sedang mencerna apa yang baru saja aku katakan. Mereka pasti tidak tahu bahwa unit C12 yang aku sebutkan dalam percakapan tadi adalah rumah kontrakan yang sekarang mereka tinggali. Tentu saja, mereka juga tidak tahu bahwa aku bisa dengan mudah memonitor dan mengatur setiap penyewa yang tinggal di rumah-rumahku. Ah, begitu ya. Tapi kan, kita semua di sini harus menjaga kenyamanan bersama. Bu Riris akhirnya berkata, mencoba terlihat bijak. Kalau ada yang berisik atau ngelanggar, kita pasti nggak nyaman juga. Aku mengangguk dengan senyum tipis. Betul sekali, Bu Riris. Karena kalau sudah mulai ganggu ketenangan, itu bisa merusak lingkungan. Dan kita semua tahu, lingkungan yang nyaman itu yang paling utama. Di dalam diriku, ada rasa puas yang semakin menguat. Mereka yang dulu menganggap aku sebagai wanita lemah, seorang ibu rumah tangga yang sederhana, kini mulai merasakan sedikit ketegangan dari apa yang mereka anggap, tampaknya, adalah sebuah dunia yang sangat jauh dari mereka. Dunia di mana aku bisa mengendalikan bukan hanya bisnis, tetapi juga lingkungan di sekitar rumah-rumah kontrakan yang mereka tempati. Beberapa menit kemudian, aku melihat Pak Fajar tiba di depan rumah kontrakan mereka dengan sebuah mobil perusahaan. Sambil melangkah keluar, aku melihat Bu Nita dan Bu Riris melirik dengan rasa penasaran. Mungkin mereka mulai sadar bahwa ini bukan masalah sepele. Itu bukan hanya tentang aku yang sekedar terlibat dalam dunia properti, tetapi juga tentang kuasa yang aku miliki untuk mengatur apapun yang terjadi di lingkungan ini. Aku tetap tersenyum, sambil memperhatikan bagaimana Pak Fajar menyapa mereka dengan sopan. Namun tidak ada yang bisa menutupi ketegangan yang ada di antara kami. Mereka pasti merasa tidak nyaman, bahkan sedikit bingung, karena mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka ketahui di balik penampilanku yang sederhana ini. Aku tidak perlu menunjukkan apapun. Tidak perlu berbicara berlebihan. Aku hanya perlu memastikan bahwa mereka paham, tanpa perlu mengatakannya. Semua ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang aku lalui. Semua ini adalah buktinya. Jaga ketenangan. Ya, Bu, kataku dengan nada ringan sambil berbalik masuk ke rumah. Kita semua di sini harus saling menjaga. Sambil menutup pintu, aku menatap cermin besar di ruang tamu. Kali ini, aku tidak merasa rendah diri. Aku merasa kuat. Aku merasa bahwa apa yang aku bangun, bukan hanya rumah kontrakan, tetapi kehidupan baru, adalah sebuah kemenangan yang tak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Aku berbalik, melangkah menuju ruang kerjaku, dan kembali menghadap layar komputer. Ada lebih banyak yang harus dilakukan. Ada lebih banyak yang harus dikendalikan. Namun, aku tahu satu hal pasti, mereka kini melihatku dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah harga yang lebih berharga daripada sekedar pengakuan. Hari itu, langit biru membentang tanpa awan. Udara terasa segar, hampir seperti tanda bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk membuka sebuah rahasia besar. Atau lebih tepatnya, mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku bisa merasakannya. Terkadang, ketenangan yang luar biasa membawa pengertian baru tentang siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang benar-benar melihat kita. Dan saat ini, aku merasa siap. Aku sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa beberapa laporan sewa yang baru datang melalui email. Sesekali, aku melirik keluar jendela. Keluarga-keluarga yang biasanya sibuk dengan rutinitas mereka mulai keluar dari rumah. Aku tahu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Mereka belum siap. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari luar, dan aku tahu siapa yang datang. Bu Nita dan Bu Riris, dua wanita yang selama ini berbicara di belakang punggungku, tampaknya datang untuk mengobrol lagi. Kali ini, sepertinya mereka sudah merasa cukup nyaman dan memutuskan untuk mendekat. Mungkin ada sesuatu yang mereka ingin tahu. Aku bisa merasakannya.
Aku mengatur diri dengan tenang, menyandarkan punggung ke kursi. Wajahku tidak menunjukkan emosi berlebihan. Aku sudah terbiasa dengan perasaan ini, perasaan tenang sebelum mengungkapkan sesuatu yang besar. Aku tahu, hari ini aku tidak hanya akan berbicara, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran yang mereka tidak akan lupakan. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya muncul di pintu depan rumah. Bu Nita terlihat lebih percaya diri, sementara Bu Riris tampak sedikit canggung, mungkin merasa bahwa ada yang berbeda kali ini. Mereka pasti merasa sesuatu yang aneh, karena sejak percakapan teleponku sebelumnya, ada ketegangan yang tak bisa mereka abaikan. "Apa kabar, Rani?" Bu Nita bertanya. Suaranya ceria namun masih terdengar sedikit canggung. "Kita lihat-lihat rumah. Ya, ini memang bagus banget, loh." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Saya memang suka menjaga agar semuanya tetap nyaman." Bu Riris mengangguk-angguk, tampaknya mencari-cari topik lain. "Tapi, Rani, kita tadi dengar soal penyewa C12. Apakah semuanya sudah selesai? Ya? Kalau ada masalah, kita pasti nggak mau kan ada keributan di sini." Aku mengangguk pelan. "Oh iya, semuanya sudah ditangani. Saya sudah beri peringatan supaya tidak ada gangguan. Kita semua kan ingin lingkungan yang nyaman, bukan?" Aku berhenti sejenak, memberi mereka kesempatan untuk menyerap kata-kataku. Kemudian, aku melanjutkan, dengan sedikit nada yang lebih santai. "Oh iya, kalian tinggal di sini, ya? Semoga nyaman." Keduanya terdiam sejenak. Wajah mereka mulai menunjukkan kebingungan, lalu dengan perlahan mulai terlihat raut wajah yang cemas, seolah-olah mereka mulai memahami maksud dari perkataanku. Aku melanjutkan dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat, namun cukup jelas untuk memberi kesan ketegasan. "Oh, ternyata kalian sudah nyaman tinggal di rumah saya, ya? Rumah yang kalian sewa dari saya." Aku menekankan kata, "rumah saya," dengan sengaja, membiarkan setiap kata meresap dengan sempurna ke dalam benak mereka. Tentu saja, mereka terkejut. Bu Nita menatapku dengan ekspresi tak percaya, sementara Bu Riris terlihat sedikit lebih terpukul. Mungkin mereka mengira aku hanya salah satu dari penghuni biasa yang tidak tahu apa-apa tentang dunia properti, tetapi kenyataannya aku jauh lebih dari itu. Maksud kamu?" Bu Nita akhirnya bertanya, ragu, mencoba mengonfirmasi. "Kamu maksudnya, rumah yang kita tinggalin ini milik kamu?" Aku tersenyum dengan anggukan pelan. "Betul, Bu. Rumah kontrakan yang kalian tinggali ini milik saya. Saya sendiri yang mengelola properti ini." Seperti yang aku duga, keduanya tampak terkejut. Namun, tidak hanya terkejut, mereka mulai merasa canggung, seolah sebuah tirai besar yang selama ini menutupi pandangan mereka telah terbuka, mengungkapkan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Mereka sudah lama berpikir bahwa aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia properti. Tapi kenyataannya, aku adalah pemilik dari beberapa rumah di kompleks elit ini. Ada hening sejenak di antara kami, di mana hanya suara burung dan angin yang terdengar. Bu Riris yang biasanya cepat berbicara, kali ini diam, tidak tahu harus berkata apa. Sementara Bu Nita, meski tampak sedikit lebih percaya diri, tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara terlalu lama. "Saya sudah banyak bekerja keras untuk membangun semua ini," lanjutku dengan suara yang mantap. "Dulu, saya tidak memiliki apa-apa, tapi saya tidak pernah menyerah. Dan lihatlah sekarang, saya sudah bisa mengelola beberapa unit properti di sini, termasuk rumah yang kalian tinggali." Keduanya saling bertukar pandang. Aku bisa melihat kecanggungan di wajah mereka. Mereka mungkin merasa malu, atau bahkan lebih buruk, merasa bodoh. Aku bisa merasakan bagaimana ego mereka yang sebelumnya tinggi perlahan runtuh,
Dihancurkan oleh kenyataan bahwa mereka telah meremehkan orang yang sekarang ternyata lebih sukses dari yang mereka kira. Aku melangkah perlahan ke arah mereka, tetap dengan senyum yang tenang, namun penuh arti. Saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa apa yang kita lihat di luar itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan terlalu cepat menilai orang lain hanya karena penampilannya. Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya ada di balik layar. Aku bisa merasakan bahwa kata-kataku mulai menyentuh mereka. Mereka yang dulu suka merendahkan, kini mulai melihat aku dengan cara yang sangat berbeda. Mereka bukan hanya melihatku sebagai seorang ibu yang sederhana, tetapi sebagai seorang wanita yang sudah membuktikan dirinya dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Ada hal lain yang ingin kalian tanyakan? Tanyaku dengan tenang, namun tatapanku tajam, membuat mereka merasa sedikit lebih kecil. Atau mungkin kalian hanya ingin memastikan bahwa kalian merasa nyaman tinggal di rumah saya. Setelah beberapa detik hening, Bunita akhirnya berkata, Kami tidak tahu, Rani. Kami kira kamu hanya... Aku mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar mereka tidak perlu melanjutkan. Tidak masalah. Semua sudah jelas sekarang. Semoga kalian bisa nyaman tinggal di sini, ya. Aku meninggalkan mereka dengan senyum yang tetap tersimpan, meskipun mereka tidak bisa menghindar dari rasa malu yang kini membayangi mereka. Tidak perlu ada kata-kata berlebihan. Yang penting adalah mereka kini mengerti siapa aku dan apa yang sudah aku capai. Dan yang lebih penting lagi, mereka akan selalu mengingat hari ini. Setelah aku mengungkapkan siapa diriku yang sebenarnya, suasana di sekitar kami tiba-tiba berubah menjadi tegang. Ketika aku melangkah mundur sedikit, mereka hanya terdiam, seolah terpaku oleh apa yang baru saja aku katakan. Wajah mereka yang tadinya penuh dengan nada mengejek kini berubah kaku, seperti layar yang dipenuhi kerut-kerut ketegangan. Bunita, yang tadi penuh percaya diri, kini tampak canggung. Matanya berkeliling, seakan mencari-cari kata yang tepat untuk diucapkan. Ia mencoba tersenyum, namun senyum itu jelas palsu. Ada kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Tangannya yang dulu seakan bisa mengatur dunia, kini tampak sedikit gemetar. Jadi, kamu benar-benar yang punya semua ini? Suaranya terdengar lebih pelan, lebih hati-hati. Ada ketegangan yang jelas terdengar dalam setiap kata. Aku mengangguk pelan, tidak merasa perlu untuk menjelaskan lebih jauh. Biarlah mereka mencerna semuanya. Aku menatap mereka dengan senyum tipis yang tak terlalu lebar. Hanya cukup untuk menunjukkan bahwa aku tidak ingin terjebak dalam percakapan panjang yang tidak perlu. Ya, benar. Ini semua milik saya. Dan kalian tinggal di salah satu rumah kontrakan saya. Jawabku dengan nada tenang, tetap memancarkan kepercayaan diri yang kini semakin menguat. Namun, yang paling mencolok adalah istri Bunita, Bu Riris. Matanya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahan. Sebelumnya, ia tampak seperti wanita yang penuh dengan rasa superioritas. Namun kini matanya yang besar itu memancarkan kegelisahan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Alih-alih terlihat ramah, ia justru semakin tampak cemas. Rani, kita nggak tahu kalau kamu yang punya semua ini. Bu Riris mencoba berbicara, tapi kata-katanya terdengar putus-putus. Kami cuma, tinggal di sini dengan nyaman. Sih? Gimana ya? Nggak ada niat apa-apa. Aku mengamati mereka berdua, melihat ketegangan yang semakin terlihat jelas di wajah mereka. Wajah Bunita yang dulunya penuh dengan senyuman nyinyir kini terlihat datar, bahkan sedikit cemas. Mereka berdua jelas tidak tahu harus berkata apa, sementara aku tetap tenang, seolah-olah sudah lama mempersiapkan diri untuk momen ini. Tenang saja, Bu. Tidak perlu merasa canggung, kataku dengan nada yang begitu lembut, hampir seperti menyindir. Kalian tinggal di sini dengan harga yang sudah disepakati. Saya tidak pernah mengganggu kenyamanan kalian, kan?
Semua ini sudah jelas aturan dan ketentuannya. Tentu saja, aku tahu mereka tidak merasa nyaman. Tidak hanya karena terkejut mengetahui siapa aku, tetapi juga karena mereka sadar. Selama ini mereka telah meremehkan seseorang yang kini memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Bahkan, mereka tidak menyangka kalau rumah yang mereka anggap sepele ini sebenarnya adalah bagian dari bisnis yang lebih besar. Suasana semakin canggung, dan aku bisa merasakan perubahan sikap mereka yang dramatis. Bu Riris yang sebelumnya begitu percaya diri, kini hanya bisa diam, memandangi sepatu hak tinggi yang ia kenakan seolah itu akan memberi jawaban pada kebingungannya. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara lagi. Sementara Bu Nita, yang mulai menyadari bahwa aku bukan lagi wanita biasa, terus berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya, meskipun itu terlihat sia-sia. "Ada yang ingin kalian bicarakan lebih lanjut?" tanyaku sambil menatap mereka dengan tatapan yang tegas namun tidak kasar. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun aku tidak perlu berbicara panjang lebar, aku tetap mengendalikan percakapan ini. Bu Nita mencoba tersenyum lagi, kali ini lebih paksa. "Enggak, kok, Rani. Kita cuma pengen ngobrol sebentar. Maksudnya, soal rumah ini, gimana biar semuanya tetap lancar? Kita kan gak ada niat buruk, kok." Aku mengangguk pelan, memperlihatkan bahwa aku mendengarkan meskipun tak ada yang bisa aku percayai dari kata-katanya. "Tentu, Bu. Semua sudah diatur dengan jelas. Dan, kalau ada masalah, kalian tahu di mana bisa menghubungi saya. Semua penyewa harus tahu aturan, kan?" Mereka terdiam, mencoba mencari-cari kata-kata yang tepat, namun jelas bahwa mereka tak lagi berada di posisi yang mereka inginkan. Wajah mereka mulai terlihat pucat, dan aku tahu mereka merasa seperti dikepung. Di dalam hati, aku merasakan sebuah kemenangan kecil. Bukan karena aku ingin mempermalukan mereka, tetapi lebih karena aku tahu bahwa mereka akhirnya menyadari sesuatu yang lebih besar. Mereka salah menilai aku. Setelah beberapa detik yang penuh keheningan, Bu Nita akhirnya berkata, "Mungkin kita salah, Rani. Kami gak tahu kalau kamu, kita bisa saling ngerti begitu." Aku hanya tersenyum ringan. "Tidak masalah, Bu. Semua orang bisa belajar dari kesalahan." Kedua wanita itu akhirnya terlihat semakin tidak nyaman. Mereka mencoba berpamitan dengan cepat, berusaha keluar dari situasi canggung ini. Mereka hanya memberi senyum kecil, yang lebih terlihat sebagai upaya untuk mengakhiri pertemuan ini secepat mungkin. Aku mengamati mereka berjalan keluar dari teras rumahku, dan dalam langkah mereka yang agak terburu-buru, aku bisa melihat bahwa mereka merasa malu, bahkan sedikit takut. Aku menatap mereka dari balik pintu, tak berkata apa-apa. Aku tahu mereka akan mengingat hari ini. Mereka akan mengingat bagaimana dengan hanya beberapa kata, aku berhasil menunjukkan siapa sebenarnya yang mengendalikan keadaan. Setelah mereka pergi, aku menghela napas lega, namun tidak lepas dari senyum penuh kemenangan. Ini adalah salah satu momen yang aku tunggu-tunggu, momen ketika mereka yang dulu meremehkan, akhirnya melihat aku sebagai seseorang yang patut dihormati. Meskipun aku tidak ingin mempermalukan mereka, hari ini aku hanya menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki kekuatan di kompleks ini. Setelah pertemuan tegang di teras rumah itu, aku merasa bahwa sudah saatnya untuk mengubah suasana dan memperkenalkan diriku dengan cara yang lebih elegan. Aku memutuskan untuk mengadakan sebuah acara yang besar, arisan. Bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua penghuni kompleks. Sebuah kesempatan bagi mereka untuk melihat sisi lain dari diriku yang lebih profesional dan berkelas. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tidak hanya seorang ibu rumah tangga biasa, yang dikesampingkan dan dipandang sebelah mata. Hari ini, aku akan membuat mereka mengerti bahwa aku adalah seorang pengusaha sukses, yang pantas dihormati. Aku mengirimkan undangan ke semua rumah di kompleks ini, termasuk ke rumah Bu Nita dan Bu Riris. Tanpa terkecuali.
Mereka harus menghadiri acara ini, dan lebih penting lagi, mereka harus mendengarkan apa yang akan aku katakan. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tepat untuk menceritakan kisah hidupku tanpa harus langsung menyindir mereka. Sebuah kesempatan untuk berbagi pengalaman, namun juga mengingatkan mereka bahwa segala penilaian yang mereka buat tentangku sebelumnya hanyalah sebuah kesalahan besar. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku menyambut tamu-tamu yang datang dengan senyum ramah, memastikan semuanya terasa nyaman. Tidak ada yang tahu betapa besar arti acara ini bagiku. Semua persiapan sudah selesai. Mulai dari dekorasi yang mewah hingga hidangan yang disiapkan dengan sempurna. Setiap sudut rumahku terasa hidup, dipenuhi oleh tawa dan percakapan ringan. Aku tahu bahwa mereka akan berbicara tentang acara ini untuk waktu yang lama. Ketika arisan dimulai, aku berdiri di depan ruangan, memberikan sambutan kepada semua penghuni. Mataku menatap satu persatu wajah mereka yang hadir. Beberapa di antaranya sudah tampak tidak sabar untuk mulai undian, tetapi aku ingin memastikan bahwa sambutanku akan meninggalkan kesan yang mendalam. Aku tidak akan berbicara tentang bisnis atau properti secara langsung, karena itu terlalu jelas. Sebaliknya, aku akan berbicara tentang perjalanan hidupku, perjalanan yang mereka semua tahu, namun belum tentu mereka paham sepenuhnya. Selamat datang, teman-teman. Aku mulai dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. Terima kasih telah datang di acara arisan kali ini. Saya tahu banyak dari kita yang sibuk, tetapi saya sangat senang bisa berkumpul dengan kalian semua. Aku berhenti sejenak, memberikan kesempatan bagi semua orang untuk menikmati suasana. Beberapa wajah mulai terlihat lebih rileks, namun masih ada yang tampak cemas. Mungkin mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bercerita, lanjutku, tentang perjalanan hidup saya yang mungkin tidak banyak dari kalian yang tahu. Tentang bagaimana saya bisa berada di tempat ini, menjalani kehidupan yang sekarang, meskipun dulu saya tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Aku bisa merasakan mata mereka tertuju padaku. Mereka mulai mendengarkan dengan seksama. Aku tahu mereka menganggapku sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, seorang wanita yang hanya tinggal di rumah. Namun hari ini, mereka akan mendengar sisi yang berbeda. Ada waktu dalam hidup saya ketika saya merasa kehilangan segalanya. Saya tidak hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga kepercayaan diri saya. Saya sempat merasa rendah diri, terpinggirkan, dan dipandang sebelah mata. Tetapi, dari saat itulah saya mulai belajar sesuatu yang sangat penting. Terkadang, kita harus jatuh terlebih dahulu untuk bisa bangkit lebih tinggi. Kita harus berani melawan ketakutan kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Aku berhenti sejenak, memastikan bahwa setiap kata yang aku ucapkan benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Aku melanjutkan dengan lebih pelan dan penuh makna. Dulu, saya hanya seorang wanita biasa dengan mimpi-mimpi sederhana. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin hidup saya hanya berputar di tempat yang sama. Saya memutuskan untuk mengambil langkah berani, meskipun banyak yang meragukan saya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya mulai dengan hal-hal kecil. Dan setiap langkah saya membawa saya lebih dekat ke tujuan saya. Sekarang, saya bisa berdiri di sini, melihat apa yang telah saya capai. Aku bisa melihat perubahan kecil dalam ekspresi mereka. Beberapa dari mereka mulai tertegun, seolah baru menyadari betapa besar perjalanan yang sudah aku lewati. Beberapa wajah mulai terlihat lebih peka, seperti mereka mulai memahami apa yang selama ini tidak mereka ketahui tentang diriku. Tentu saja, tidak mudah, lanjutku, tapi setiap kali saya mendengar orang meremehkan saya justru semakin yakin bahwa saya bisa membuktikan mereka salah. Dan saya melakukannya, tanpa bantuan siapapun, tanpa bergantung pada orang lain. Aku melirik ke arah Bunita dan Bu Riris yang duduk di sisi meja. Wajah mereka tegang meskipun mereka berusaha tersenyum.
Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi kata-kata ini. Aku tahu, mereka mendengar apa yang aku katakan, dan aku ingin mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menyadari kesalahan mereka. Dan saya ingin mengingatkan kita semua, jangan pernah menilai orang hanya dari penampilannya. Jangan pernah meremehkan seseorang yang tidak kalian ketahui kisah hidupnya. Setiap orang memiliki cerita yang layak untuk didengarkan, dan setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan, asalkan mereka memiliki tekad dan keberanian untuk terus maju. Aku berhenti, memberikan jeda sejenak. Semua mata tertuju padaku. Aku tahu ini adalah momen yang tepat. Waktu untuk mereka menyadari siapa aku yang sebenarnya, tanpa perlu ada permintaan maaf yang ditunjukkan. Semua orang di ruangan ini harus tahu bahwa aku bukan orang yang mudah diabaikan. Jadi, mari kita nikmati malam ini, berbagi kebahagiaan, dan tentu saja, saya berharap arisan ini membawa keberuntungan bagi kalian semua. Terima kasih telah datang, dan selamat menikmati acara malam ini. Aku mengakhiri sambutan dengan senyum penuh makna. Beberapa tamu tampak terdiam, mencerna kata-kataku, sementara yang lainnya mulai berbicara perlahan satu sama lain. Aku tahu, percakapan ini akan berlanjut di luar ruangan, di mana mereka mulai membahas tentang siapa aku yang sebenarnya. Namun yang paling penting, mereka akan selalu mengingat satu hal, bahwa aku adalah seseorang yang patut dihormati, dan mereka tidak bisa lagi meremehkan atau mengabaikan siapapun berdasarkan penampilannya. Pesta arisan malam itu terasa berbeda. Setelah sambutan yang sudah cukup menggugah hati, suasana di ruang tamu mulai lebih santai. Tapi ada satu hal yang membuatku merasa bahwa aku masih punya satu langkah lagi yang harus aku ambil. Ada banyak tamu yang berbicara pelan-pelan. Sebagian besar mulai berbicara tentang apa yang aku katakan tadi. Beberapa tampaknya masih tidak percaya, sementara yang lainnya mungkin mulai menilai ulang kehidupan mereka sendiri. Namun, aku tahu itu bukanlah akhir dari perjalanan ini. Malam ini, aku ingin menunjukkan satu hal lagi. Aku naik ke panggung kecil yang ada di sudut ruangan. Sebuah panggung kecil yang aku persiapkan untuk malam ini. Bukan hanya untuk acara arisan, tetapi untuk menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Aku mengambil mikrofon dengan tangan yang tenang, memastikan semua mata tertuju padaku. Suasana mulai sunyi, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mulai terbangun. Aku ingin berbicara lebih sedikit tentang masa lalu, kataku. Mataku menatap setiap orang yang hadir. Dulu, banyak orang yang menganggap saya tidak akan menjadi apa-apa. Mereka berkata saya hanya akan menjadi ibu rumah tangga biasa, yang hidupnya hanya berputar di sekitar rumah dan anak-anak. Tapi saya ingin memberitahukan kalian satu hal. Aku berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu. Aku melihat Bunita dan Bu Riris berdiri di belakang, tampak lebih cemas dari sebelumnya. Aku tahu mereka tidak pernah menyangka akan mendengar hal seperti ini dari mulutku. Dulu saya sempat dihina, dipandang sebelah mata. Saya tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan yang besar, dan banyak orang yang meremehkan saya. Mereka mungkin berpikir saya tidak akan bisa berbuat lebih dari apa yang sudah saya jalani, sebagai ibu rumah tangga yang biasa saja. Tapi saya ingin kalian tahu sesuatu. Dari rasa sakit itulah saya belajar dan bangkit. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum melanjutkan. Keberhasilan saya hari ini bukanlah hasil dari kebetulan, ataupun pemberian dari orang lain. Semua yang saya capai ini adalah hasil dari usaha keras, perjuangan, dan ketekunan yang saya bangun dari titik terendah dalam hidup saya. Dan yang paling penting, dari orang-orang yang pernah menghina saya. Aku melihat reaksi mereka. Beberapa di antara mereka mulai tersadar, sementara yang lainnya terdiam, seolah merenung dalam-dalam. Mereka tak tahu bahwa kata-kata yang aku ucapkan ini bukan hanya untuk membanggakan diriku, tetapi untuk mengingatkan mereka tentang kekuatan yang tersembunyi dalam setiap orang. Bahwa kita tidak bisa menilai orang hanya dari penampilannya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih, lanjutku dengan suara lebih tenang namun penuh makna, untuk semua yang pernah meremehkan saya, yang pernah menghina saya. Karena kalian, saya bisa jadi lebih kuat. Kalian bagian dari proses saya. Saya tidak akan pernah sampai di sini tanpa semua hinaan itu. Tanpa setiap penilaian negatif yang kalian berikan. Kalian adalah bagian dari batu loncatan saya. Suasana menjadi hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Tapi aku tidak takut. Aku tahu ini adalah waktunya untuk berbicara dengan tegas. Ada yang mungkin berpikir bahwa saya datang dari latar belakang yang tidak istimewa. Ya, saya tidak punya privilese apapun. Tetapi saya memiliki tekad yang lebih kuat daripada apapun. Dan itulah yang akhirnya membuat saya bangkit. Jadi, kepada kalian yang masih meremehkan, saya ucapkan terima kasih. Karena kalian adalah bahan bakar bagi saya untuk terus maju. Aku mengamati wajah mereka, melihat bagaimana ekspresi mereka mulai berubah. Beberapa dari mereka yang sebelumnya terlihat meremehkan, kini mulai terlihat terkesima. Aku bisa merasakan bahwa mereka mulai menghargai setiap kata yang keluar dariku. Dan saya ingin memberikan pesan ini untuk semua yang ada di sini malam ini. Lanjutku, suaraku semakin tegas. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk mencapai apa yang mereka inginkan, kecuali diri mereka sendiri. Tidak ada yang lebih kuat dari tekad untuk berubah, untuk berkembang, dan untuk melampaui batas yang orang lain tentukan untuk kita. Aku memandang ke arah Bunita dan Bu Riris yang berdiri di belakang. Wajah mereka kini lebih pucat, seolah-olah mereka baru menyadari kesalahan mereka selama ini. Mereka tidak bisa lagi menganggap enteng orang yang mereka anggap rendah sebelumnya. Jadi malam ini, aku mengangkat tangan dan tersenyum. Saya ingin mengingatkan kita semua untuk tidak menilai orang hanya berdasarkan apa yang tampak di luar. Setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda, dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik perjalanan mereka. Aku menurunkan mikrofon dengan perlahan. Senyum kecil terbit di bibirku. Aku tahu apa yang baru saja aku sampaikan akan meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Malam ini bukan hanya tentang arisan, tetapi tentang bagaimana aku membuktikan diri, bagaimana aku menegaskan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan atau meremehkan siapapun. Keesokan harinya, aku tahu akan ada banyak percakapan yang terjadi di antara mereka. Beberapa mungkin akan mulai menghargai aku lebih, sementara yang lainnya mungkin akan merasa canggung karena telah meremehkan diriku. Tapi apapun itu, aku merasa puas. Aku sudah melangkah lebih jauh dari yang mereka pikirkan, dan mereka sekarang tahu siapa aku. Ini baru awal dari perjalanan panjangku. Dan mereka baru saja menyaksikan sedikit dari cerita hidupku. Tidak ada yang lebih indah daripada menunjukkan kekuatanmu di hadapan mereka yang dulu tidak percaya padamu. Keesokan harinya, setelah arisan yang mengungkapkan begitu banyak tentang diriku, aku merasa perasaan yang campur aduk. Ada kelegaan, ada kepuasan, tapi yang paling besar adalah ketenangan. Aku tahu bahwa aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku sudah menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa perlu membuktikan apapun dengan cara kasar atau menghinakan. Aku hanya melanjutkan langkahku dengan percaya diri, membiarkan kehidupan mengajarkan mereka apa yang dulu tak mereka pahami. Aku duduk di meja kerja pagi itu, menikmati secangkir kopi sambil memandangi pemandangan luar jendela. Terkadang, aku merasa hidupku sudah berjalan di jalur yang benar, tetapi ada kalanya aku merasa ada hal-hal yang harus dilepaskan. Mereka yang dulu menganggapku rendah, yang pernah menghina hidupku, sekarang sudah melihat siapa aku. Dan aku tahu, mereka pasti terkejut. Namun, aku tidak merasa perlu membalas dendam. Semua yang terjadi di masa lalu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Aku telah banyak belajar dari pengalaman pahit itu. Hidup sudah mengajarkan mereka sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang bisa aku katakan atau lakukan. Roda kehidupan itu berputar,
Dan sekarang aku berada di posisi yang berbeda. Lebih baik, lebih kuat, dan lebih mandiri. Aku tidak lagi merasa marah pada Bunita dan Bu Riris, atau pada siapapun yang pernah meremehkanku. Mereka adalah bagian dari proses, bagian dari perjalanan panjang yang membentuk siapa aku sekarang. Aku tidak perlu membalas dengan kata-kata pedas atau tindakan yang menyakitkan. Cukup dengan sukses. Karena di akhirnya, sukseslah yang akan membungkam semua cemoohan, bukan kemarahan atau dendam. Pagi itu, aku memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda. Aku menghubungi manajer properti untuk menanyakan bagaimana perkembangan unit-unit kontrakan yang kutinggalkan. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar, dan aku merasa senang bahwa bisnis propertiku berkembang pesat. Semakin hari, semakin banyak orang yang tertarik untuk menyewa di kompleks yang aku kelola. Aku tahu, tak lama lagi, mereka yang pernah meremehkan akan melihat hasil dari kerja keras dan ketekunanku. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa salah satu unit yang sebelumnya kosong, kini sudah terisi. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Aku bahkan tidak perlu repot-repot lagi mempromosikan unit-unitku. Orang-orang mulai datang dengan sendirinya, tertarik untuk menyewa. Semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Di tengah kesuksesanku, aku mulai berpikir tentang hidup yang lebih bermakna. Bisnis propertiku berjalan lancar, dan aku telah membangun sebuah jaringan yang solid dengan beberapa pengusaha sukses lainnya. Namun, aku merasa ada lebih banyak yang bisa aku lakukan. Aku ingin memberikan lebih, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain, terutama untuk mereka yang merasa terpinggirkan atau dihina, seperti yang pernah aku alami. Tak perlu balas dendam, pikirku, sambil melihat foto-foto unit kontrakan yang baru selesai direnovasi. Cukup sukses yang akan berbicara. Aku menghubungi beberapa teman lama yang pernah bekerja denganku saat aku memulai bisnis ini. Aku ingin membantu mereka, memberi mereka peluang yang sama seperti yang aku terima. Aku tahu betul bagaimana rasanya diberi kesempatan, dan aku ingin memberikan kesempatan itu kepada orang lain yang juga ingin mengubah hidup mereka. Keberhasilan yang sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang bagaimana kita dapat berbagi dan memberi dampak positif pada orang lain. Hari itu juga, aku menghubungi seorang teman pengusaha properti yang sudah lama tidak aku temui. Kami berbicara panjang lebar tentang peluang kerjasama di masa depan. Aku merasa bahagia bisa membangun hubungan yang lebih luas dan membawa bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tahu ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Di sisi lain, aku menerima pesan dari Bunita dan Bu Riris. Mereka mengundangku untuk bertemu. Aku sempat merasa terkejut. Ternyata, mereka ingin berbicara. Aku tahu bahwa percakapan ini mungkin berbeda dari sebelumnya. Mungkin mereka ingin meminta maaf, atau sekadar mengakui bahwa mereka salah menilai. Namun, aku tidak merasa perlu membalas dengan kata-kata keras atau membalas dendam. Sukses sudah cukup. Aku menyiapkan diri untuk bertemu mereka di sebuah kafe. Tak ada rasa dendam dalam diriku, hanya rasa tenang dan percaya diri. Aku tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi momen yang sangat penting, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untukku. Aku tidak perlu meminta maaf atau menunjukkan rasa sakit hati. Semua sudah selesai, dan sekarang aku lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kami duduk bersama, aku melihat bahwa mereka merasa canggung. Mereka tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Aku tidak menganggap ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan mereka, karena itu bukan tujuanku. Aku hanya ingin berbicara, berbagi pemikiran tentang bagaimana hidup bisa berubah dengan cara yang tak terduga. Aku tidak marah pada kalian, kataku dengan lembut, meskipun hatiku penuh ketenangan. Kalian tidak perlu merasa canggung. Semua yang terjadi sudah ada di masa lalu, dan sekarang aku hanya ingin fokus pada hal-hal positif. Tidak ada lagi ruang untuk dendam atau rasa benci.
Mereka tampak terkejut mendengar kata-kataku, tetapi aku tahu mereka menghargai kejujuranku. Aku tidak perlu menghakimi mereka, karena hidup sudah mengajarkan semuanya. Mereka yang dulu meremehkan, sekarang bisa melihat hasil kerja kerasku. Dan itu adalah balasan terbaik yang bisa kuberikan. Kita semua menjalani hidup dengan cara kita masing-masing, lanjutku. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman, baik itu manis atau pahit. Dan untuk itu, aku berterima kasih kepada kalian. Tanpa pengalaman itu, mungkin aku tidak akan sekuat sekarang. Mereka terdiam, tetapi aku bisa merasakan ada perubahan dalam pandangan mereka. Ini adalah momen yang lebih bermakna dari sekadar kata-kata permintaan maaf. Ini adalah tentang kedewasaan dan penerimaan. Aku tahu, pada akhirnya, aku tidak perlu lagi menjelaskan apapun tentang diriku. Sukses sudah cukup berbicara. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan lega. Tanpa kebencian, tanpa penyesalan, hanya rasa syukur atas perjalanan hidup yang sudah mengajarkan begitu banyak hal. Aku tahu, hidup terus berputar, dan setiap putaran membawa pelajaran yang berharga. Aku akan terus melangkah maju, tanpa perlu mengingat masa lalu yang kelam. Karena, pada akhirnya, keberhasilanlah yang akan mengakhiri semua cerita. Hari itu, aku duduk di kursi belakang ojek, angin sepau-sepau menerpa wajahku. Aku masih naik ojek, meskipun sekarang aku bisa memilih kendaraan yang lebih mewah. Tidak ada yang tahu betapa bahagianya aku dengan keputusan ini. Ini bukan soal status atau penampilan, tapi tentang kebebasan yang akhirnya aku rasakan. Kebebasan untuk memilih, untuk tidak terikat pada apa yang orang lain anggap sebagai ukuran keberhasilan. Banyak orang mengira bahwa orang sukses harus memiliki mobil mewah, rumah besar, atau barang-barang berkelas. Tapi mereka tidak tahu bahwa kekayaan sejati tidak bisa diukur dengan barang-barang fisik yang bisa dilihat. Kekayaan sejati ada di dalam diri, di dalam kepala dan hati. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita menghargai proses yang telah kita jalani, dan bagaimana kita memberi arti pada hidup ini, itu yang sebenarnya penting. Sambil menatap jalanan yang terus berubah, aku merasa ada kedamaian yang luar biasa. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Aku tidak merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Aku sudah sampai pada titik di mana aku merasa cukup dengan diri sendiri. Tidak ada lagi kebencian atau rasa perlu membalas dendam. Semua itu telah berlalu. Aku tertawa kecil, memikirkan betapa jauh perjalananku dari saat pertama kali aku mulai merintis bisnis kontrakan itu. Dulu, aku dipandang sebelah mata, dianggap tidak akan bisa berbuat banyak. Sekarang, aku bisa duduk di belakang ojek ini, bebas memilih kemana arah hidupku akan berjalan. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Dan yang terpenting, aku merasa bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi kebebasan dan kedamaian batin. Mantan suamiku, Bu Nita, Bu Riris, dan semua yang dulu meremehkan, kini pasti menyaksikan perubahan dalam hidupku. Mereka tidak pernah tahu seberapa kuat aku bertahan dan berjuang setelah semua yang mereka katakan. Tapi aku tidak pernah menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kita tidak pernah tahu batasan seseorang, sampai mereka benar-benar menunjukkan apa yang bisa mereka capai. Dan aku sudah mencapainya. Ketika ojek berhenti di depan pintu rumah kontrakan yang aku kelola, aku melangkah turun dengan penuh rasa syukur. Rumah ini, unit-unit yang aku bangun dengan susah payah, semuanya adalah hasil dari kerja keras dan tekad yang tak pernah padam. Dan yang paling penting, aku merasa bebas. Bebas untuk memilih. Bebas untuk hidup sesuai dengan keinginanku. Aku melirik ke sekitar. Semua penghuni kontrakan yang dulu sempat meremehkanku, sekarang pasti sudah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka bisa melihat dari cara aku hidup,
dari cara aku menjalankan bisnis, bahwa sukses itu bukan tentang apa yang orang lihat di luar, tetapi tentang apa yang kita bawa di dalam diri kita. Aku berjalan menuju pintu rumahku, tanpa rasa bangga yang berlebihan. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku telah melangkah jauh. Aku telah melampaui apa yang mereka kira tentang diriku, dan yang lebih penting, aku telah menemukan kedamaian yang sejati dalam hidupku. Sambil menutup pintu rumah di belakangku, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku tidak perlu lagi membuktikan apapun. Sukses itu sudah terukir jelas, bukan hanya dengan harta, tetapi dengan bagaimana aku menjalani hidup ini dengan penuh makna. Aku naik ojek, bukan karena aku miskin, tapi karena aku bebas memilih untuk tidak terikat pada apapun yang dunia anggap sebagai ukuran keberhasilan. Dan itu adalah kebebasan sejati. Naik ojek, tapi naik level. Dengan ini, cerita Rani pun berakhir di titik di mana dia tidak lagi merasa perlu untuk menunjukkan apapun kepada dunia. Semua perjuangannya telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Terlepas dari semua hinaan dan perasaan diremehkan, Rani akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, tetapi dari kedamaian batin dan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri.